Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya di Arina, Indri Konelasari, Rizka Maharani, dan Azin Sarif. Di sini kami dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan dan Vokasi, Universitas Lampung Sini. Di sini kami akan melakukan kegiatan biokonservasi, yaitu mengenai spesies tradisi vokasi atau juga disebut dengan info lokal, sebutan dari daerah Kampar tersendiri. Untuk selanjutnya ikuti kegiatan kami. Halo guys, kembali lagi kami dari kelompok 5. Pada saat ini kami kelompok 5 berada di daerah Kampar yang akan melakukan biokonservasi mengenai hewan ongkolo lokal yang ada di daerah Kampar. Adapun penelitian kami dilakukan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 6 Juni 2024 di hutan Gimbau Pemuan. Menurut pemahaman kami, biologi konservasi adalah sebuah studi mengenai alam dan status dari keanekaragaman hayati bumi dengan tujuan melindungi spesies, habitat dan ekosistem hewan dan tumbuhan dari laju kepunahan dan erosi interaksi biotik. Biologi konservasi ini merupakan sebuah objek interdisiplinan yang mengacu pada ilmu alam dan ilmu sosial dan praktik manajemen sumber daya alam. Halo guys, di sini kami bersama dengan Bapak Toat sebagai pengelola hutan Gimbau Pemuan. Di sini kami akan bertanya mengenai spesies yaitu spesies formasi, yaitu disebutkan dengan hewan ongkolokal. Pak izin bertanya Pak mengenai ongkolokal. Untuk hewan ongkolokal di hutan Gimbau Pemuan ini Pak, apakah habitatnya itu berpindah-pindah atau menetap di pohon di hutan ini aja Pak? Satu, penjelasan saya bisa tapi ya tentang habitat satu satwa yang nama lokalnya ungko atau ada juga yang orang bilang siamang. Memang ada sih ada, tapi itulah kadang habitatnya tadi berpindah-pindah dia. Kadang kalau dia muncul pas musim kemarau, pagi hari pas matahari cerah dia tetap berbunyi, bahkan sampai ke perkampungan kedengaran suaranya. Kayak itulah. Terus satwa yang lain ya kayak monyet kan berbagai macam jenis monyet masih ada. Terkadang kayak satwa yang nggak kelihatan kayak ular di dalam hutan kita ini mudah-mudahan masih banyak. Makanya kalau kita masuk hutan kita ekstra hati-hati melangkah. Itu penjelasan hutannya. Info itu pas musim kemarau aja gitu. Karena dia kadang kan butuh air. Mungkin dalam perkiraan kami dia mungkin istilahnya meminta hujan. Pas kemarau itu selalu sering dia berbunyi. Kalau enggak musim kemarau kami enggak mendengarnya lagi. Gitu. Jadi itulah logikanya. Berarti ungkul ini termasuk hewan yang hampir punah ya Pak? Iya. Dia sekali kita ketemu paling-paling 2 ekor, 3 ekor. Kalau dulu kan memang kayak monyet ini juga dia berombongan kan. Jadi ya boleh dikatakan hampir punah gitu. Kalau untuk satwa yang langka masih banyak juga kayak ayam yang nggak pernah kita lihat. Ya ada di kita. Cuman itu tadi karena entah gaib entah apa. Memang unik ayamnya setinggi gini. Dia kayak ruak-ruak kalau yang betinanya. Kalau yang jantannya berwarna-warni. Yang bagus ayamnya unik. Masih ada di sana. Cuman nggak selalu dijumpai orang. Kadang-kadang saya sendiri pernah ketemu Pak. Saya pikir tahap apa itu kan. Kalau nama kampungnya, nama lokalnya itu ayam muh. Bukan ayam hutan. Kalau ayam hutan, ayam donak itu kan udah lumrah kan. Bukan ayam itu. Cantik ayamnya, kayak sebesar ayam kalkun itu. Cuman bentuknya kayak ruak-ruak. Kalau yang jantannya itu berwarna-warni. Memang kayak ayam jantan, besar lagi, tinggi. Lompatannya aja setinggi apa dulu? Kayak terbang gitu, lompatan. Dia kakinya panjang kan.
Kalau untuk Itulah satu satwa yang ada di hutan kita. Pak, izin bertanya Pak, kalau untuk bentuk ungkok itu hampir sama dengan seperti monyet Pak, atau bulunya berbeda, atau kalau lebih besar? Beda. Dia kalau ungko itu atau siamang itu kan dia nggak berekor. Dia kalau jalan pun nggak pernah kita istilah, kalau monyet kan merangkak. Kalau dia itu nggak menggantung gitu kan, berayun-ayun dia pindah ke satu kayu ke kayu yang lain. Jadi nggak pernah kita nengok dia merangkak. Nah, kayak itulah ungko itu. Kalau untuk warna bulunya Pak, Mana hitam? Yang di sini hitam pekat. Hitam pekat. untuk ukurannya Pak lebih kecil dari monyet atau lebih besar? Lebih besar kalau dari monyet yang monyet kera itu kan. Lebih besar. Tapi kalau disamakan sama beruk itu lebih besar beruk lagi kalau yang besarnya kan. Berarti sedang lah ya, Pak. Sedang dia. Sebesar kera yang kayak kacamata itu ya, nokah lah bahasa sininya kan. Iya. Sebesar itulah. Cuma hitam pekat dia. Untuk faktor kenapa ungkok ini pun apa, kan tadi kami udah wawancara juga sama Bapak narasumber, katanya karena di hutan ini kan Pak udah pergantian mau menanam pohon sawit kan Pak, jadi itu yang menyebabkan salah satu ungkok ini sedikit Pak populasinya berpindah-pindah. Apakah itu benar Pak? Berkemungkinan besar itu. Karena kalau dulu semasa rambung karet ini, pohon karet banyak, dia selalu sampai ke menghampiri masyarakat yang sedang lagi bekerja di situ. Tapi sekarang nggak lagi Pak. Nah, jadi karena sekarang udah produksi pohon sawit sekelilingnya, makanya dia dari hutan ke hutan sampai ke Rumbio sana. Nah, jadi itulah populasi perpindahan dia. Jadi makanya kita terasa langka. Sekali kadang sampai di sini. Udah. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Terima kasih Bapak atas informasinya mengenai hewan lokal. Semoga informasinya bisa kami perjelas lagi dengan yang bidang ahlinya ya Pak ya. Pak. Di utara, daerah-daerah utara Sumatera. Di Riau, nggak tahu ya, saya belum dapat info mengenai itu. Tapi yang Riau ini memang khas yang nokah tadi, jadi presbytis siamensis ataupun femoralis. Nah makanya siamensis itu udah banyak pecahnya, ada yang kanan, ada yang apa lagi ya, versiura. Kalau femoralis versiura kalau nggak salah. Nanti bisa dicek aja lah, nanti ada nanti di IUCN. Nah, jadi kalau untuk konservasi itu udah ada tuh yang nokah itu, baik itu yang presbytis femoralis sama presbytis siamensis. Nah, kita juga punya kalau di Riau itu punya presbytis melalopos juga. Nah, itu lebih luas lagi daerah jangkauannya. Nah, cek aja di IUCN. Ada kan. Nah, kalau ungku tuh memang dia benar kata Bapak tadi, saya dengar sayap tadi itu apa? Dia itu masuknya laser apes. Apes ini berarti kera kecil. Kera kecil itu kan, kalau kera itu udah direduksi ekornya. Tadi itu kan masih ada ekornya, nokah masih ada ekornya, monyet masih ada ekornya. Beruk pun masih kelihatan ekornya. Nah, jadi dan memang kalau di sistem kalau untuk ungko itu, kalau sistem sosialnya atau misalnya kalau dia grup nih, ketika ketemu sebagai grup, nah itu tuh dia untuk ungko tuh dia lebih kecil grupnya, dia kayak keluarga cemaral ya, serius, cuma satu jantan satu betina, karena dia monogami. Dia kalau dia nggak akan pernah punya pasangan lagi ketika dia udah punya pasangan. Kayak beruk lah ya Bang. Yang setia lah, kayak istilah kitanya setia. Kalau beruk masih banyak. Beruk masih banyak ya. Kalau satu itu banyak ya. Nah, kalau beruk itu masih multi male, multi female ya. Jadi dalam satu kelompok, anggaplah kita ketemu nih
tuh karena beruk kan. Tapi ini banyak jantannya, itu banyak betinanya. Jadi kalau begitu, berarti ada kemungkinan kan? Bukan ada kemungkinan, biasanya jantan bisa kawin sama yang betina lain juga, nggak satu dia. Kalau ungko, ya dia satu tuh. Paling maksimal paling Cing, lain deh cing. ya. Paling setia lah ya Pak. Ya. Warnanya Pak, dia warna Yang mana? Kalau ungko ya. Kalau ungko mau cek nama spesies itu Simpalangus dactylus. Kalau untuk ukurannya Pak, Apa? ukurannya Ukurannya lebih besar sih ungko. Dan dia lebih apa ya? Dia karena lebih banyak ini banyak berlayut. Kayaknya mau apa secara adaptasinya langsung gitu. Koleknya sampai 100. Boleh deh sambil lihat sana atau udah selesai? Udah. Ada. Ayo kalau mau nengok ayo. Dia lagi berantem sama satu kelompoknya atau enggak? Ayo guys. Sini Pak Al ya. silakan ya. Pak Al. Oh Pak Al. Dekat sini ya, lihat itu ya. Ya. Bapak tahu. Kerja lu, Pak. Ikuti ya guys, ikuti. Melihat ungke guys. Ada kelompok nih. Ya enggak. Bapak kenapa ya Pak? Bisa dibilang pattern itu misalnya nih, dia namanya satu jenisnya gitu kan. Pattern ini ketika ada satu spesies, dia hidup berdiri dengan spesies lain. Jadi tidak terlalu lah. Sama dokter ya, ini udah masuk ini nih. Tapi saya nggak tahu nih sama siapa dia orang. Berarti dia keluarga gitu aja Pak. Nah, jadi satu kelompok. Nah, Nah, jadi kalau untuk kompetisi itu ada dibagi dua. Ada namanya intra sama inter. Kalau intra itu ya kalau saya kebalik nih. Kalau Yo. intra ini dia satu grup yang sama, misalnya kan mereka berkelompok juga, nggak cuma satu kelompok ini. Berarti ada monyet perpanjang, ada kral, karo lah kalau bahasa gitu. Monyet yang biasa di tempat wisata. Nah, terus dia kompetisi agresinya itu menyerang sama dia juga masih satu spesies. Kalau udah inter, benar. Kalau inter dia udah beda. Misalnya ini saya nggak tahu nih, ini inter atau intra. Kalau inter dia beda, nanti bisa jadi dia sama nokahnya dia berantem tuh. Nah, jadi kalau ini masih ke depan lagi. Bisa di zoom pula doh. Kalau dia beda nih, dia beda relung sebenarnya. Ketika mereka bertemu, ini ada chance untuk kayak kompetisi lah. Nah, jadi kalau misalnya Bisa di zoom. Itu dia sebenarnya umumnya dia makan buah-buahan atau kalau kita bilang frugivorous, fruit, itu ada kata sana. Kalau yang nokah atau kelompok lutung-lutung lain atau misalnya apa lagi kalau kita bilang simpai kan nggak tahu, itu tuh dia masuk di folivorous. Folivor itu kan artinya daun, jadi dia makan daun umumnya ya, tapi nggak semuanya, nggak melulu makan daun. Tapi dia kalau misalnya untuk yang folivorous, buah masak itu jadi toksin lah buat dia, jadi nggak mampu mencerna buah manis. Nah, maksudnya buah-buah yang masak biasanya kan pada umumnya manis. Nah, gitulah. Jadi toksin sama dia. Makanya dia cuma sampai tahap ketika dia makan selain daun itu adalah dia makan buah muda, buah masih mentah-mentah. Halo guys. sekian hasil konservasi kami. Semoga di konservasi kami ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.